Pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu berharap anak-anak ibu kelas 7 dalam keadaan sehat ya nak ya. Kita kembali belajar daring kita. Kita masuk ke materi yang ke-6, pelajaran seni budaya, masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga. Nah, kali ini kita masih belajar seni musik ya nak ya. Seni musik kali ini materinya adalah pengertian kelompok vokal atau vokal group. Nah, materi yang sebelumnya itu adalah tentang mengenal not dan bentuk nilai not. Sudah paham ya untuk materi yang kelima yang minggu lalu? Atau ada lagi yang belum mengerti? Baik, kita lanjut ke pengertian kelompok vokal atau vokal group. Nah, di materi kali ini kita akan membahas apa itu kelompok vokal group. Kalau dibilang kelompok berarti adanya beberapa orang, terdiri dari beberapa orang ya, kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda. Yaitu suara yang berbeda itu adalah dibagikan lagi yaitu sopran, alto, bass, dan tenor. Itu pembagian jenis-jenis suara manusia, enak ya. Nah, kemudian untuk materi kali ini kita akan membahas tentang beberapa jenis teknik bernyanyi vokal group. Nah, ada dia dua perbedaan daripada pembagian cara bernyanyi secara vokal group. Kita ketahui mungkin kamu anak-anak sering menyaksikan tampilan beberapa kelompok penyanyi dengan versi vokal group. Yang pertama adalah paduan suara. Nah, siapa di sini anak-anak ibu yang sudah pernah bergabung di dalam paduan suara? Mungkin dulu waktu di SMP ya, atau di kelompok-kelompok yang lain sering mengikuti paduan suara. Nah, paduan suara ini juga ada diikuti oleh anak-anak kecil ya, ataupun anak-anak seusia kamu. Paduan suara atau yang sering kita dengar itu adalah kor atau choir. Paduan yang kedua adalah lagu kanon. Nah, lagu kanon di sini adalah lagu yang sering dinyanyikan dalam kegiatan acara pramuka, ya. Lagu kanon yang dinyanyikan secara susul menyusul. Nah, yang ketiga adalah akapela. Akapela di sini adalah dia tanpa iringan alat musik apapun, ya. Jadi akapela hanya vokalnya saja, hanya suara saja yang muncul, ya, tanpa diiringi alat musik. Nah, jenis vokal group yang berikutnya yang keempat adalah nasyid. Nasyid di sini adalah kelompok penyanyi yang biasanya teruntuk untuk agama Islam, ya, nasyid. Nah, untuk berikutnya, materi berikutnya kita akan mempelajari apa saja yang merupakan pembagian suara. Pembagian suara dalam vokal group itu dan juga di dalam paduan suara, ya. Jadi tadi ada dua kelompok yaitu vokal group dan juga paduan suara. Itu berbeda. Nah, kalau vokal group itu dia biasanya ciri-cirinya itu terdiri dari 5 sampai 10 orang, ya, 10 orang penyanyi, di mana dalam 5 sampai 10 orang penyanyi ini pembagian suaranya dibedakan menjadi suara sopran, suara alto, suara mezzo sopran, tenor, bariton, dan bass. Nah, di situ ada suara alto. Kalau dibilang suara alto itu adalah suara rendah wanita. Sementara kalau mezzo sopran itu adalah suara sedang wanita. Nah, kalau dia sopran, sopran itu adalah suara tinggi untuk wanita. Nah, kalau tenor, bariton, dan bass itu adalah 3 jenis suara untuk pria ataupun laki-laki. Tenor itu untuk suara tinggi laki-laki, bariton untuk suara sedang laki-laki, dan bass itu untuk suara rendah laki-laki. Paham ya nak? Sampai di sini pembagian suara untuk kelompok vokal group. Berikutnya adalah pembagian suara untuk paduan suara. Nah, kalau paduan suara ciri-ciri utamanya itu adalah berjumlah dari 20 orang hingga sampai 40 orang. Jadi jumlahnya itu banyak.
ya. Jumlah penyanyi ataupun jumlah suara yang dibutuhkan di dalam paduan suara itu banyak. Nah, pada umumnya kalau paduan suara di sini dia dibedakan atas empat bagian, ya, yaitu suara sopran, suara alto. Nah, jadi hanya 2 suara saja untuk suara wanita. Nah, kalau untuk laki-lakinya itu adalah tenor dan juga bass. Nah, paham ya nak ya, pembagian suara ataupun perbedaan untuk kelompok vokal group dan juga untuk kelompok paduan suara. Paham ya? Nah, berikutnya di dalam materi kali ini kita akan mengetahui kalau misalnya di dalam partitur suara itu ada dia singkatan S, ya. S itu kepanjangannya sopran, ya. Sopran untuk tinggi suara wanita. Nah, ada singkatan A yaitu alto untuk suara rendah wanita, dan ada T. T yaitu untuk suara tinggi untuk pria, dan ada B bass. Bass yaitu untuk suara rendah pria. Nah, untuk itu ketika kamu masuk dalam suatu kelompok paduan suara, kamu bisa melihat ada singkatan SATB. Nah, SATB itulah kepanjangannya sopran, alto, tenor, dan bass. Paham ya nak? Nah, berikutnya kita akan mempelajari yaitu tentang latihan kelompok vokal. Latihan kelompok vokal di sini dibedakan atas 2 pembagian, ya. Kalau dibilang latihan berarti harus ada persiapan ketika mau menampilkan suatu lagu, ya. Yaitu yang pertama adalah dengan latihan lagu 2 suara. Berarti hanya jenis 2 suara saja yang dipergunakan, ya, yaitu suara laki-laki maupun suara perempuan. Nah, latihan lagu 2 suara ini dilakukan dalam 2 kelompok. Cara yang pertama itu adalah yang menyanyikan melodinya itu adalah suara pertama, dan kelompok kedua menyanyikan melodi untuk suara kedua. Misalnya, kelompok pertama itu adalah jenis suara sopran, ya, baru kelompok yang kedua adalah suara alto. Jadi untuk pembagian di sini adalah menggunakan 2 suara yang berbeda, ya, 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu sopran, kelompok keduanya itu alto. Nah, latihan kelompok berikutnya adalah dengan kalau tadi 2 suara. Nah, sekarang dengan menggunakan 3 suara. Berarti lebih dari 2 suara yang dipergunakan. Yaitu caranya adalah dibagi dulu 3 kelompok. Jadi yang menyanyikan melodinya itu, not aslinya itu adalah dinyanyikan oleh kelompok perempuan dengan suara tinggi, yaitu tadi dengan suara sopran, ya. Baru kelompok yang kedua dinyanyikan dengan perempuan suara rendah, yaitu altonya. Baru yang ketiga yaitu dinyanyikan dengan suara tinggi laki-laki, yaitu tenor. Jadi hanya 3 pembagian. 3 pembagian, bukan 3 orang, ya, tapi 3 jenis suara yang berbeda. Itulah dia pengelompokan di dalam menyanyikan suatu lagu vokal group, ya. Itu tadi latihan yang pertama adalah dengan 2 suara, dan latihan yang kedua adalah dengan 3 suara. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, ketika anak-anak sudah tahu untuk apa itu perbedaan vokal group dan juga paduan suara, itu adalah dilihat dari apa nak? Iya, benar, dari jumlah anggotanya ataupun jumlah penyanyinya. Tugasnya di sini ada 5 pertanyaan yang akan kamu jawab dan kamu kerjakan di buku musik. Di buku double folio, ya, di kertas double folio. Yang pertama, apakah kepanjangan SATB, dan jelaskan kepanjangannya tersebut secara satu persatu. Apa itu S, apa itu A, apa itu T, dan apa itu B. Dan yang kedua, apakah pengertian vokal group. Ketiga, jelaskan 4 jenis teknik bernyanyi vokal group. Yang keempat, jelaskan perbedaan latihan lagu 2 suara dengan 3 suara. Jadi harus kamu jelaskan,
ya. Dan yang kelima, tuliskan perbedaan pembagian suara vokal grup dengan paduan suara. Nah, perbedaannya tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Kamu perhatikan apa perbedaannya, dilihat dari jumlah penyanyinya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini di materi ke-6. Kiranya anak-anak Ibu semua menyelesaikan tugasnya tepat waktu ya nak ya. Jangan ada yang telat-telat untuk mengumpulkan tugas. Terima kasih anak-anak Ibu.